Konflik antara masyarakat Desa Semangak, Kecamatan Sejangkung dan PT Agronusa Investama atau PT ANI hingga saat ini belum menemui titik temu. Persoalan dugaan kebocoran pipa limbah yang terjadi pada 7 April lalu hingga saat ini masih dalam proses penyelidikan Polres Sambas. Kamis 24 Juni kemarin, pemerintah daerah Kabupaten Sambas melakukan pertemuan mediasi antara masyarakat Desa Semangak dengan pihak PT ANI. Dalam mediasi tersebut, sempat terjadi pembicaraan alot antara Kepala Desa Semangak dengan pihak PT ANI. Mewakili masyarakat desa, Kepala Desa Semangak, Mujian Suwantoro, meminta PT ANI bertanggung jawab atas dampak terhadap warganya akibat pencemaran limbah tersebut. Berikut hasil rekaman pembicaraan Kepala Desa Semangak pada rapat bersama pemerintah daerah dan PT ANI. Memberi kesimpulan dari hasil pemantauan tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa sudah ada upaya dari pihak perusahaan ANI 3 untuk mengatasi lepasnya pipa limbah dengan cara memperbaiki dan menyambung pipa tersebut dan mengantisipasi aliran air dengan cara membuat 2 buah tanggul agar tidak mengalir ke Sungai Anas. 2. Untuk mengetahui kualitas air atau lingkungan pada lokasi tersebut, di atas masih menunggu hasil uji lab. Jadi kalau dibilang bahwa ini membuat tanggul, ya membuat tanggul. Apakah mungkin terjadi ini jam 5 sore saya mendapatkan laporan dengan debit kapasitas mesin itu 80 kubik per jam, sampai baru dimatikan mesin itu jam 11.10 malam. Kita bisa hitung sendiri berapa jam mengalir debit itu dan bagaimana dia bisa membuat tanggul tengah malam. Jalan Eksa mobilisasi berapa jauh. Dan saat itu saya dengar ada apa ya namanya kalau untuk beko loader kan, itu amblas di lahan untuk menutup saluran. Sedangkan beko loader nggak bisa membuat tanggul, Pak. Pasti siangnya akan baru dibuat tanggul. Dan air ini rumusnya dari dataran tinggi ke dataran rendah. Nggak ada air dari dataran rendah naik ke dataran tinggi kecuali pakai pompa. Dan kalau di sini dibilang bahwa PT ANI sudah melakukan, ya sudah melakukan untuk pencegahan, tapi waktunya kadaluarsa. Yang kami sayangkan adalah ketika kejadian ini dari PT ANI-nya sendiri, anggota operator yang seharusnya menjaga kolam tersebut tidak ada di lapangan. Yang kedua, kami sudah melayangkan surat 2 kali kepada PT ANI untuk mengklarifikasi masalah ini di desa agar masyarakat bisa mendengar. Tapi PT ANI masih menunggu hasil penyidikan dari kepolisian dan LH. Setelah hadirnya hearing pada tanggal 30 April bahwa di dalam berita acara ini kesimpulan diminta pemerintah daerah bersama perusahaan segera melakukan silaturahmi komunikasi dengan masyarakat terkait, pertemuan di tokoh masyarakat, menunggu hasil lab klinis dampak. Poin ke-1 tidak terlaksana, Pak. Saya tidak mau menyalahkan, saya tidak mau mengintervensi, tapi kita semua bisa berpikir secara sehat. Dan di sini barulah ada undangan terkait lanjutan rapat pembahasan pengaduan atas PT ANI Sambas tanggal 10 Mei. Dan tadi pimpinan hanya menyampaikan sampai poin 6 dan saya lanjutkan poin 7-nya. Terkait masuknya limbah ke badan air sungai yang memberikan dampak negatif
terhadap masyarakat, maka peserta rapat menyampaikan adanya kompensasi dari perusahaan kepada masyarakat sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Sambas akan segera melakukan mediasi antara masyarakat dengan pihak perusahaan untuk mendapatkan kesepakatan. Hasil mediasi akan dilaporkan kepada Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Barat. Itu poin yang disepakati pada tanggal 10 Mei. Jadi, kalau masalah perusahaan ingin menunggu proses hukum dari kepolisian, ya itu tugas kepolisian, tugas negara. Tapi yang kami minta adalah apa tanggung jawab sosial perusahaan. Permasalahan ini bukan hanya 1 atau 2 kali, Pak. Pada tanggal 10 Juli itu terjadi jebolnya kolam limbah. 2020 terjadi jembolnya kolam limbah di ex-PT Ani Wilmar. Dan sampai sekarang tidak ada tindak lanjut dari pihak yang mempunyai tanggung jawab, mempunyai wewenang penuh dalam permasalahan ini. Dan kemarin, alhamdulillah Pak Usmar dari provinsi hadir mengabarkan bahwa PT Ani harus melakukan normalisasi kolam limbah. Dan saat ini saat dalam pekerjaan. Dan di berita acara itu bahwa PT Ani harus memberikan apa pendapat masyarakat yang saya wakili adalah PT Ani harus memberikan dampak sosial yang positif seperti memberikan PAH ataupun memberikan pengobatan gratis kepada masyarakat. Kami di sini Pak pihak desa, saya pribadi berbicara tidak anti dengan investor, malah kami merangkul, menginginkan investor ini hadir di Kabupaten Sambas. Tapi harus balance antara kewajiban, antara dia ingin mengambil potensi yang ada di Sambas dan memberikan haknya masyarakat. Jangan hanya mengambil keuntungan, tapi dampak sosialnya diabaikan. Di belakang saya ada perwakilan dari nelayan, Pak. Perwakilan dari nelayan ini saya tanya langsung. Semenjak kejadian tersebut, bagaimana penangkapannya? Hasil tangkap dari bapak-bapak. Nanti mereka bisa menjelaskan sendiri. Tidak perlu saya menjelaskan. Dan di sini seharusnya perusahaan sadar diri. Sadar diri. Dan kita sebagai, saya termasuk juga badan pemerintahan, sewajarnya kita mengawasi. Dan di sini banyak, Pak. Saya tidak mau. Di sini banyak kejadian-kejadian yang memang tidak kami follow up. Kami bicarakan baik-baik. Tapi di sisi positifnya untuk masyarakat, nihil. Selalu ngeles sana, ngeles sini. Namun pihak PT Ani mengaku sudah melakukan berbagai perbaikan dari akibat kebocoran pipa limbah dan siap mengikuti proses hukum yang berlaku. Berikut hasil rekaman pembicaraan pihak PT Ani. Izin di sini kami mewakili manajemen PT Ani. Perkenalkan, saya Firman dari bagian Humas ataupun SSL. Di sini pun kami didampingi oleh Pak Joni dari mill manajernya, Pak, manajer pabriknya, dan tim kami Pak Jimmy di sini, Pak. Jadi izin memang tanggal sebagaimana yang di resume rapat yang sudah dibagi, PT Ani memang sudah melakukan banyak perbaikan, Pak, di saat setelah kejadian, dan sebagaimana yang disebutkan di poin nomor 4, nomor 6 bahwa kami saat ini sampai saat ini
mengikuti proses yang dilakukan oleh Polres Sambas. Sudah diambil keterangan beberapa kali dan saat ini kita hormati proses yang sedang berjalan di mana banyak keterangan yang sudah diambil dari pihak. Informasi yang kami dapat sih memang dari banyak pihak Pak. Polres sudah melakukan pengambilan keterangan dan dari pihak Polres pun meminta kami menghormati proses yang saat ini sudah berlangsung dan kami pun menghormati jalannya proses yang sedang dilakukan oleh Polres Sambas, dan sebagai warga negara yang taat hukum pun kita mematuhi Pak. Apapun keputusan nanti dari pihak Polres, PTANI siap untuk patuh terhadap keputusan. Seperti itu Pak. Terkait hasil dari lab yang sudah dilakukan oleh Polres sendiri, jujur sampai saat ini PTANI belum mendapat share-nya Pak. Gitu. Dan sebagai informasi bahwa pipa yang diduga bocor dan pecah tersebut adalah jalur dari kolam terakhir menuju line aplikasi Pak. Dan aplikasi yang dimana PTANI sudah mendapat izinnya dan sudah melakukan kajian lebih dari 1 tahun dan sudah mendapat pengesahan dari dinas terkait. Jadi semua baku mutu seharusnya sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku Pak, yang keluar dari kolam limbah terakhir ya Pak ya, yang menjadi diaplikasikan gitu, Pak. Hingga saat ini, belum ada kata sepakat antara PT ANI dan masyarakat Desa Semanga terkait dengan pencemaran limbah akibat kebocoran pipa. CSM TV maddahkannya.